Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadullah ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku sekalian, kalau kita bicara tentang kehidupan para orang-orang yang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kita bicara tentang Islam sebetulnya, bicara tentang Al-Quran, bicara tentang hadis Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW itu. Inilah kita bicara tentang para sahabat. Kali ini kita akan lanjutkan bicara tentang keutamaan dan kemuliaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat lain yang berbicara tentang mereka berbeda dari apa yang kita bicarakan pada episode yang sebelumnya. Kita akan lihat bagaimana keimanan, kekuatan iman para sahabat itu sehingga mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita bicara tentang kemuliaan para sahabat secara umum. Kemudian kita bicara juga tentang bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dalam ibadah. Bagaimana mereka itu bergaul, bermuamalah terhadap sesama muslim dengan sahabat yang lain. Dan bagaimana mereka itu, sikap mereka terhadap orang-orang kafir. Semua itu yang mereka lakukan dengan hati yang bersih. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ibadah, akhlak yang mulia, dengan berbagai macam yang mereka perbuat, pengorbanan yang mereka lakukan, semuanya itu adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mengharapkan karunia, ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah yang begitu banyak yang mereka keluarkan. Bahkan mereka berkorban meninggalkan hartanya di Mekah untuk hijrah, memenuhi perintah Allah dan Rasulullah SAW. Itu pun mereka lakukan. Hingga akhirnya pun Allah memuji mereka dengan sebutan lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang fuqara, miskin yang hijrah dari yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Penghuni Madinah, penduduk Madinah pun dipuji oleh Allah luar biasa. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Mereka yang tinggal di kota Madinah. Mereka yang sudah beriman sebelum orang-orang ini datang. Yuhibbun, sangat menerima dengan tangan terbuka, lapang dada menyambutnya. Iqsim lana nakhlana ya Rasulullah, sampai pun mereka mengatakan, ya Rasulullah, kebun yang kita punya engkau aja yang bagi, bukan hasil kebunnya suruh bagi kepada mereka. Tapi mereka ini orang-orang mulia, di hati mereka tidak ada harta. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan syarikhum fil amal. Ajak mereka bekerja di kebun Anda. Ini dari sisi sedekah, ibadah, akhlak. Kali ini kita akan melihat sisi yang berbeda dari kehidupan para sahabat ini. Apa itu? Kekuatan iman mereka untuk berjuang, berjihad di jalan Allah. Kita tahu ini taruhannya adalah nyawa. Nyawa mereka bisa melayang. Mereka bisa meninggal.
Tapi bagaimana sikap mereka terhadap perjuangan Islam ini, terhadap jihad yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita coba melihat ayat Al-Quran yang ada di surat Al-Ahzab. Dari ayat 23 sampai ayat 24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Dari kalangan orang-orang beriman ada sekelompok laki-laki, sadaqu ma ahadullah alaihi. Mereka benar-benar jujur, komitmen atas janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbah, sehingga di antara mereka ada yang wafat dalam memperjuangkan ini. Wa minhum man yantadhir, dan di antara mereka ada yang menanti, menunggu kematian itu. Lihat bahasanya, luar biasa. Di antara mereka ada yang sudah wafat dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW, menegakkan Islam. Mereka berjuang mewujudkan kejujuran mereka, komitmen mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Di antara mereka ada yang wafat, dan di antara mereka ada yang menunggu meninggal sebagai syahid. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak akan merubah itu semuanya. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Allah akan memberikan pahala, ganjaran, balasan kepada orang-orang yang jujur di dalam imannya ini. Bisidqihim, karena kejujuran mereka pada iman mereka itu. Wa yu'adzibal munafiqin, sisi lain orang-orang munafik pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya, tentu semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Au yatuba alaihim, atau Allah pun mengampuni mereka. Lihatlah, orang munafik bisa jadi diampuni oleh Allah. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Lihat penjelasan dari Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari terhadap ayat ini. Allah berfirman dalam ayat ini, kata beliau, Aufu bima ahadu alaihi. Mereka itu menepati janjinya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menepati janjinya kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu janji mereka kepada Allah dan Rasulnya? Sabar atas kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di saat mereka berjuang menegakkan Islam. Kesulitan-kesulitan, berbagai macam rintangan-rintangan yang mereka hadapi di saat berjuang menegakkan Islam. Mereka tetap bersabar dan terus melakukan perjuangan itu. Sehingga di antara mereka ada yang sudah selesai tugasnya. Sudah selesai tugas mereka memperjuangkan Islam. Sehingga mereka pun akhirnya meninggal sebagai syahid. Dan di antara mereka ada yang menunggu posisi dia meninggal sebagai syahid. Imam Ibnu Jarir mengatakan, mereka yang meninggal sebagai syahid itu adalah para sahabat yang wafat pada waktu perang Badar. Dan mereka yang hidup berhasil memenangkan pertempuran perang Badar itu, mereka pun masih menunggu perjuangan yang berikutnya. Mereka menanti perjuangan yang berikutnya, mana lagi kita harus berjuang untuk Islam. Mereka menunggu meninggal sebagai syahid. Saudaranya tadi sudah meninggal syahid, sekarang dia menunggu syahid. Subhanallah. Inilah mereka para sahabat. Atau mereka pun bangga
senang bersyukur atas kemenangan yang mereka peroleh. Wan nasr minallah wa dhafar ala aduwih, dan mereka pun menanti kemenangan dari Allah, dan mereka yakin kemenangan itu pasti akan tiba, dan mereka menanti kemenangan dari musuh-musuh Islam ini. Mereka pasti akan menang dari musuh-musuh Islam, dan mereka yakin Allah pasti akan memberikan kemenangan buat mereka. Inilah para sahabat yang dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka adalah orang-orang yang bakal menepati semua janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka komit dengan keimanannya, dengan janji untuk berjuang menegakkan agama Allah, janji berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji untuk menyebarkan Islam. Mereka komit dengan ini. Mereka lakukan itu semua, sehingga mereka pun akhirnya dipuji oleh Allah atas kekuatan iman ini. Kita lihat ayat yang lain di surat Al-Anfal pada ayat yang 74. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim." Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahajaru, dan mereka hijrah, meninggalkan kampungnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kerabatnya, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan hartanya dari Makkah ke Madinah. Wajahadu fi sabilillah, mereka jihad di jalan Allah demi menegakkan agama Allah, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina awaw wa nasaru, adapun mereka yang tinggal di kota Madinah, mereka yang tinggal di Madinah, nasaru, dan mereka pun ikut serta menolong dan menegakkan Islam. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang-orang beriman yang sesungguhnya. Ini orang-orang beriman yang sesungguhnya. Lihat pujian Allah. Lahum maghfirah, mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Wa rizqun karim, dan mereka akan mendapatkan rezeki yang mulia. Lihat sahabat semuanya, sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Subhanallah, ini adalah generasi yang dijamin surga. Dipuji oleh Allah keimanannya, dipuji oleh Allah perjuangannya, sehingga Allah pun membalas mereka dengan ampunan. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kasih rezeki mereka di dunia dan akhirat. Sebuah pelajaran buat kita semuanya. Jika kita ingin diampuni dosa kita oleh Allah, jika kita ingin Allah memberikan rezeki kepada kita, apa caranya? Kuatkan iman kita kepada Allah dengan belajar Quran, belajar hadis, belajar sejarah, belajar tauhid, akidah. Iman kita akan kuat. Kemudian apa? Berhijrah. Tentu sekarang sudah tidak ada lagi la hijrata ba'dal fathi. Setelah Makkah itu ditaklukkan kembali oleh Rasulullah SAW, diambil kembali dari orang-orang musyrik, sudah tidak ada lagi hijrah. Yang ada adalah wal muhajiru man hajara manahallahu an. Hijrah di sini maknanya adalah bisa jadi meninggalkan tempat dia yang penuh dengan maksiat, pergi ke tempat yang penuh dengan ketaatan. Tempat dia yang kufur, meninggalkan tempat yang iman, menuju tempat yang beriman. Tempat dia yang syirik, ditinggalkan sama dia, menuju tempat yang penuh dengan ketauhidan. Perbuatan yang kufur, syirik, maksiat ditinggalkan, menuju apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Wajahadu, berjuang di jalan Allah, mencari ilmu, jihad, berdakwah, jihad, beramal sesuai Quran, Sunnah, ini juga sebuah jihad yang luar biasa.
Kita saling tolong-menolong dalam hal ini agar Allah memberikan ampunan, memberikan rezeki yang mulia kepada kita. Imam As-Sa'di mengomentari ayat di surat Al-Anfal ayat 74 ini, hadhil ayatu fi bayani manhihim wa thawabihim. Kata Imam As-Sa'di, ayat-ayat ini menjelaskan pujian Allah kepada mereka para sahabat. Ayat-ayat ini menjelaskan pujian Allah kepada para sahabat. Allah memuji mereka para sahabat. Allah memberikan balasan kepada mereka para sahabat ini. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang berasal dari kalangan muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan mereka adalah orang-orang Ansar, yaitu orang-orang yang berada di Madinah. Li'annahum sadaqu imanahum, karena mereka sudah menunjukkan keimanan mereka kepada Allah. Kejujuran mereka, keimanan mereka yang kuat ditunjukkan. Bima qamu bihi, apa buktinya? Mereka sudah hijrah, mereka sudah membantu agama Allah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling mencintai terhadap sesama umat Islam, berjihad melawan orang-orang kafir yang memerangi Islam, yang memusuhi Islam, dan pula orang-orang munafik yang memerangi umat Islam. Akhirnya Allah pun menghapus semua dosa dan kesalahan-kesalahan mereka, dan Allah pun akan akhirnya memberikan rizqun karim, kebaikan yang berlimpah kepada mereka, yaitu surga. Rizqun karim itu surga. Ingat, jangan kita kalau mendengar istilah rezeki itu selalu terbersit di benak kita ini selalu uang. Tidak. Rezeki yang paling mulia itu adalah mendapatkan surga Allah di akhirat kelak. Semoga kita semua, keluarga kita, orang tua kita yang sudah wafat, Allah masukkan semuanya ke dalam surganya dengan rahmatnya dan ampunannya. Ada sebuah contoh real, nyata, atas keimanan mereka yang luar biasa, yaitu kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Hisham. Beliau mengatakan, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar ibn al-Khattab. Kata Abdullah ibnu Hisham, dulu kita bersama dengan Rasulullah SAW, lagi bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau tiba-tiba memegang tangannya Umar ibnul Khattab. Memegang tangannya Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, lalu Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Lalu Umar mengatakan radhiyallahu an kepada Rasulullah ketika tangannya dipegang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Sungguh engkau lebih aku cintai melebihi segala yang ada di dunia ini. Segala yang ada di dunia ini. Illa min nafsi, kecuali diri saya. Diri saya lebih saya cintai daripada engkau. Nah, ini bahaya nih. Yang lain, orang tua saya, anak saya, harta saya, semua orang kalah. Engkau lebih saya cintai daripada yang lain. Tapi kalau diri saya, tidak. Saya lebih cinta diri saya daripada engkau. Apa komentar Rasulullah SAW? Rasulullah SAW komentarnya begini. La, bukan itu wahai Umar yang namanya iman. Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sampai aku lebih kamu cintai walaupun terhadap dirimu sendiri. Kira-kira kalau kita seperti apa itu? Nanti dulu mungkin. Tapi lihat Umar ibnul Khattab, sontak berubah. Mungkin ini nggak sampai semenit. Umar langsung mengatakan fa'innahu. Faqala lahu Umar fa'innahu al-an. Umar langsung merubah komentarnya tadi dengan mengatakan, sekarang ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah SAW, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, engkau lebih aku cintai walaupun terhadap diri saya sendiri. Faqala Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW membalasnya, al-ana ya Umar.
Ini baru yang namanya cinta, wahai Umar. Lihat, inilah iman para sahabat. Kekuatan iman luar biasa pada diri mereka. Kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW melebihi segala-galanya. Kita lihat contoh lain, sebuah perjuangan mereka dalam menegakkan Islam. Kita lihat bagaimana mereka berjuang menegakkan Islam. Cerita ini terjadi ketika Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan perang untuk perang Badar. Perang Badar. Yaumul Furqan yang disebut sebagai pertempuran Al-Furqan. Yang membedakan mana kufur, mana iman, mana tauhid, mana syirik. Pertempuran yang sangat mulia. Sehingga para sahabat yang terlibat di sana semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah, ini ringkas cerita, ketika Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan mereka, mengumpulkan para sahabat, memberitahukan kepada mereka, dikumpulkan dan diberitahu bahwa pasukan Abu Jahal sudah membentuk sebuah pasukan dan mereka akan menyerang kita. Rasulullah SAW mengumpulkan mereka dalam konteks apa? Mengajak mereka bermusyawarah. Apa nih sikap kita? Sekarang kita ini mau diserang. Tapi ingat pemirsa semua, ini adalah jihad yang pertama. Jihad besar. Kalau kecil-kecil sebelumnya sudah didahului. Tapi ini jihad yang pertama. Pertama kali loh ini. Rasulullah mengajak mereka diskusi. Lihat, ini Rasul masih mengajak mereka untuk musyawarah. Ini pasukan mereka musyrik menyerang kita, apa yang harus kita lakukan? Abu Bakar akhirnya bangkit. Yang pertama kali. Lalu Abu Bakar berbicara dengan pembicaraan yang sangat indah. Kemudian diikuti oleh Umar ibnul Khattab. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha Quraisyun wa izzuha." Wahai Rasulullah, ini yang bakal datang mau menyerang kita. Ini orang-orang Quraisy dan para dedengkotnya. Tokoh-tokoh hebatnya semua ini akan ikut datang menyerang kita. Lalu Umar mengatakan, "Wallahi la tuqatilannak. Wallahi la tuqatilannak. Fata'ahab lidzalika uhbatahu wa a'idda lahu uddatahu." Wahai Rasulullah, demi Allah, mereka akan memerangi kita. Untuk itu kita harus siap-siap untuk menghadapi mereka. Lihat tuh. Kita bersiap-siap untuk memerangi mereka dan menyiapkan apa yang perlu kita siapkan untuk memerangi mereka. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Asyiru alayya ayyuhan nas." Yang lain mana ini pendapatnya? Yang lain mana pendapatnya? Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Syahidtu minal Miqdad ibn Amr mashhadan li an akuna sahibahu ahabbu ilayya mimma udila bih." Hari itu saya melihat sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Miqdad ibnu Amr. Saat itu saya benar-benar kepingin menjadi temannya dia melebihi segalanya. Artinya setelah itu, setelah Umar bicara, Miqdad ibnu Amr berbicara. Apa ungkapan Miqdad? Lihat ini, menunjukkan keimanan mereka kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Mereka berjuang untuk itu. Miqdad mengatakan, "Ya Rasulullah, imdi lima arakallah." Wahai Rasulullah, berjalanlah seperti yang Allah perintahkan kepada engkau. Fanahnu ma'ak. Lihat, kami akan berjalan bersama engkau. Wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa.
Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh orang-orang Israel kepada Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah engkau wahai Musa dengan Rabbmu, dengan Tuhanmu, kalau kami hanya duduk di sini saja. Kalau kami tidak akan mengucapkan itu wahai Rasulullah. Tapi kami akan mengatakan kepada engkau, idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau wahai Rasulullah dengan Rabbmu dan berjuanglah untuk memerangi mereka. Inna ma'akuma muqatilun. Kami akan bersama dengan engkau. Kami akan berjuang bersama engkau wahai Rasulullah. Wallahi walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang mengutusmu dengan sebuah kebenaran. Lau sirta bina ila barkil ghimad, andai engkau pergi ke satu daerah yang lebih jauh dari itu, kami akan pergi bersamamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan tambahan ungkapan, walakin nuqatilu an yaminik wa an shimalik wa baina yadaika wa khalfak. Wahai Rasulullah, kami akan berjuang bersama engkau. Kami akan berdiri di sebelah kanan, kami akan berdiri sebelah kiri, kami akan berdiri di hadapanmu, dan kami akan berada di belakangmu wahai Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadi, wahai Rasulullah, demi zatku yang berada di tangannya, lau amartana an nukhidahal bahra la akhadnaha. Wahai Rasulullah, jika engkau memerintahkan kami untuk menyelami dalamnya lautan itu, engkau memerintahkan kami untuk menyelami dasarnya lautan, kami akan selami dasarnya lautan itu. Walau amartana an nadriba akbadana ila barkil ghimadi fa'alna. Andai engkau menyuruh kami untuk pergi ke daerah Ghimad yang lebih jauh dari ini, kami akan lakukan itu semuanya. Fa'sa'nuka ya Rasulullah, engkau yang memutuskan wahai Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengomentari apa yang terjadi saat itu. Fara'aitun nabiyya sallallahu asyraqa wajhu wa sarrahu qaulal Miqdad. Wajah Rasulullah berseri-seri, bangga atas pernyataan yang disampaikan oleh Miqdad. Kemudian beliau mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas. Mana pendapat yang lain? Mana pendapat yang lain? Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW kali ini adalah pendapatnya kalangan Ansar. Yang tadi Abu Bakar, Umar, Miqdad, ini kalangan Muhajirin. Mana ini kalangan Ansar? Lalu bangkitlah seorang sahabat Ansar, tokohnya Sa'ad ibnu Mu'ad. Sa'ad ibnu Mu'ad ini wataknya kayak Umar bin Khattab 11-12. Kalau Umar bin Khattab ini Muhajir, kalau Ansarnya Sa'ad ibnu Mu'ad. Sa'ad ibnu Mu'ad bangkit, dia pemimpin kalangan Ansar. Lalu beliau mengatakan, wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Demi Allah, sepertinya engkau menginginkan kami untuk berkomentar wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ajal, iya kami ingin pendapat kalian kalangan Muhajirin. Lalu Sa'ad mengatakan, faqad amanna bik wa saddaqnak wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, kami membenarkanmu, dan kami bersaksi bahwa apa yang engkau bawa itu adalah sebuah kebenaran. Wa a'tainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana, dan kami telah memberikan janji-janji kami kepada engkau wahai Rasulullah. Ala sam'i wa ta'ah, janji kami adalah kami akan mendengarkan semua perintahmu dan pasti kami akan taati. Famdi ya Rasulullah lima aradta fanahnu ma'ak. Jalanlah wahai Rasulullah, pasti kami akan mengikuti engkau. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Lawis ta'radta bina hadzal bahra fakhudtahu la khudnahu ma'ak. Wahai Rasulullah, andai engkau menunjukkan kepada kami sebuah lautan yang sangat luas, lalu engkau berenang dan tenggelam ke dalam lautan itu, kami pun akan ikut memasuki dasarnya lautan itu. Ma takhallafa minna rajulun wahid, tidak akan ada satu orang pun yang tertinggal di kota kami, pasti semuanya akan ikut. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwana gadan, kami tidak akan
membenci pertemuan kami dengan musuh kami besok. Maksudnya kami pasti akan mengharapkan pertemuan dengan musuh kami yaitu jihad. Kami harapkan itu terjadi. Inna la subur fil bahri, kami pasti akan bersabar ketika kami mendalami sebuah lautan tadi. Suduk fil liqa, kami semua orang yang jujur, komit ketika kami berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Wala'alla yuriyaka minna ma taqarra bihi ainuk, la'alla Allah, semoga Allah menunjukkan kepada kita sesuatu yang menyenangkan mata kita. Fasir bina ala barakatillah, berjalanlah wahai Rasulullah SAW, semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Lalu apa yang terjadi para jamaah? Lihat kegigihan iman para sahabat dalam berjuang. Fasurra Rasulullah SAW biqauli Sa'ad, lalu Rasulullah SAW bangga dengan ucapan Sa'ad. Sebelumnya Miqdad, Umar, Abu Bakar As-Siddiq, komplit sudah pernyataan Muhajirin dan Ansar, kejujuran mereka di dalam menegakkan agama Allah. Kemudian beliau mengatakan, siru ala ismillahi azza wa jal, fa absiru fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain, wallahi la ka'annil ana anzur ila masari'il qawmi. Lalu beliau mengatakan, kalau begitu mari kita semua berjalan. Ayo kita hadapi mereka. Alasmillah, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Wa abshiru, dengarkan kabar baik ini. Fa innallaha ta'ala qad wa'adani, Allah telah menjanjikan kepadaku pertemuan dua pasukan ini, yaitu kemenangan. Dan demi Allah, sepertinya sekarang saya sudah melihat di mana tokoh-tokoh Quraisy yang datang menyerang kita itu akan wafat. Saya sudah melihat tempat matinya tokoh-tokoh Quraisy itu. Subhanallah. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Ini contoh sekelumit kisah kejujuran iman mereka dalam berjuang. Kejujuran mereka dalam membela agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hijrah, dari sebuah jihad yang taruhannya nyawa. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Inilah umat Rasulullah yang sangat jujur, paling jujur atas janji mereka kepada Allah. Di antara mereka ada yang mati syahid dalam perang Badar. Di antara mereka ada yang menunggu perjuangan berikutnya. Menunggu mereka mendapatkan kemuliaan yang sama dengan temannya sebelumnya. Dan menunggu kemenangan dari Allah. Dan menunggu mereka harus berjumpa dengan musuh-musuh Allah lagi. Untuk menegakkan Islam ini dengan baik. Ini sekelumit cerita yang menggambarkan sidq, kejujuran mereka di dalam iman. Kekuatan mereka dalam menegakkan iman. Menegakkan agama Allah. Ini adalah sebuah kisah inspiratif buat kita semua. Sebagaimana saya katakan tadi, ini adalah Islam. Ini loh Islam yang sebetulnya. Kita dituntut untuk apa? Mengokohkan iman kita kepada Allah. Menguatkan iman kita kepada Rasulullah SAW. Dengan belajar ilmu. Lalu kita wujudkan kejujuran iman itu di dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berarti dari kisah para sahabat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.